2017, Tuhan Yesus bertanya kepada saya, apakah saya mau menerima karunia penglihatan. Segera saya tolak tawaran itu karena sejak kecil, sekitar umur 3, saya ingat bahwa saya sering mimpi buruk dikejar setan. Saya takut dan saya tidak suka dengan semua hal yang berbau roh, terutama roh jahat. Dan setiap kali saya berdoa, sering sekali Tuhan bertanya kembali, apakah saya mau menerima karunia penglihatan yang saya tolak sudah pastinya. Hal ini terjadi hampir setengah tahun. Selama saya melayani Tuhan, dari berdoa yang biasa dengan mendoakan orang-orang dengan masalah sakit hati, luka batin, sampai masalah okultisme. Dari orang-orang yang saya layani di lapangan, saya menganalisa 70% memiliki masalah kuasa gelap. Tetapi saya menghindari untuk melayani orang-orang dengan masalah kuasa gelap. Karena menurut saya, toh sudah ada tim yang khusus untuk melayani pelepasan. Dan menurut saya belum memiliki kapasitas untuk melayani permasalahan kuasa gelap. Ada satu waktu saya dan tim melayani pendeta pensiunan, non-karismatik, master teologi. Hafalan Alkitab sangat fasih. Dia hafal Alkitab dan dia selalu menguatkan orang-orang dengan ayat-ayat firman. Kami datang untuk menghibur, mendoakan, dan berdoa untuk kesembuhannya. Setelah berapa lama kami baru tahu dari anaknya bahwa ada hal-hal aneh yang terjadi pada mantan pendeta ini. Bahwa setiap jam 6 sore atau jam-jam tertentu di malam, dia bisa tiba-tiba berubah marah-marah, memaki orang, mengeluarkan perkataan sumpah serapah, dan mengutuk. Jujur saya tidak percaya, karena dia kan sudah pendeta, S2 teologi, firman dari depan sampai belakang sudah hafal. Tiap hari membaca Alkitab, berdoa, dan selalu dia menguatkan iman orang, di dalam Tuhan ada keselamatan, di luar Yesus binasa. Setelah dilayani, gejalanya tidak hilang-hilang. Beberapa orang, pendoa, tim doa, pendeta sudah melayani, tetapi tidak ada solusi. Akhirnya ada satu hamba Tuhan yang ikut bersama kami, dan saat dia melihat ibu ini, setelah didoakan, hamba Tuhan ini berkata, mantan pendeta tadi ada pakai alat penunduk dan dia ada letakkan sesuatu di matanya maupun mulutnya untuk membuat dia berwibawa dan didengar oleh orang dan harus dilayani pelepasan. Saya bingung, tetapi saya minta hamba Tuhan yang melihat ini untuk melayaninya. Dan kita atur waktu untuk berikutnya melayani orang ini kembali. Sayangnya setelah kita mau datang melayani, tiba-tiba nomor saya diblokir dan saya sudah tidak bisa datang lagi ke sana. Saat itu saya menangis di kaki Tuhan. Saya tanya, kenapa begini Tuhan? Lalu Tuhan berkata kepada saya, aku sudah mau perlengkapi kamu dengan karunia penglihatan. Gunanya supaya saat kamu melayani, kamu sudah dapat mengetahui apa masalah daripada orang yang dilayani. Agar kamu dapat melayani lebih efektif dan lebih tepat sasaran dan tidak banyak buang-buang waktu, maka karunia-karunia diberikan supaya saat kamu melayani, segala tipu daya musuh, segala apa yang terselubung, semua yang ada di dalam gelap segera terlihat dan dengan tepat dapat didoakan dan dilayani dengan tepat. Tuhan berikan rema di hati saya, ada kasus-kasus tertentu di mana pelayanan kasih, kata penghiburan, kata penguatan, dan firman saja tidak cukup, tetapi perlu kepekaan roh. Jikalau yang dilayani adalah ranahnya diganggu oleh roh jahat. Karena itu, mari berdoa bersama saya. Saat ini Tuhan Yesus, saya menanggalkan semua keberatan hati nurani saya, dan saya mau terima pengurapan dan karunia daripada surga, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, kuasa untuk mengikat dan melepaskan kunci kerajaan surga untuk membebaskan dan membuka palang-palang yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, membuka belenggu-belenggu daripada semua orang yang saya layani maupun orang sekitar saya dalam belenggu, ikatan, dan tawanan musuh. Saat ini aku terima seluruh perlengkapan senjata Allah
ketopong selamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh yaitu firman Tuhan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman yang akan memadamkan panah-panah api si jahat, dan seluruh perlengkapan khusus yang kau lihat saya perlukan untuk melayanimu dengan lebih efektif. 9 karunia roh, hikmat, pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, mukjizat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh, serta karunia lainnya yang saya perlukan. Dan bentuk saya sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biar aku bisa tunduk dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dan dengar-dengaran dengan Roh Tuhan yang kudus. Aku minta keberanian dari surga dikaruniakan kepadaku beserta hikmat, pengertian, pemahaman yang baru untuk mempertobatkanku selalu. Tuhan memberkati.